Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuk. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari MIUI NSA ya. Dan ini buat animasi dari MIUI NSA 2 MIUI 12. Oke guys, ini dia home screen dari MIUI NSA dan proses installnya kurang lebih mirip dengan Magic X ya. Tapi di sini nggak pakai custom kernel, cuma pakai kernel standar bawaan MIUI aja. Dan saya di sini nggak include dengan Magis ya, karena ada opsi installnya mau pakai Magis atau enggak. Dari kamera sama aja ya kayak ROM MIUI yang lainnya, beda dengan Magic X. Ini kayak standar aja sih. Dan di penggunaan saya sudah lowbat banget sih sebenarnya, di sini 9% lagi guys. Dan di penggunaan saya ini buat sosial media doang ya, saya nggak ngegame PUBG Mobile untuk di penggunaan saya. Dan dari aplikasi bawahnya juga ada perekam layar guys, jadi kayak gini. Untuk direkam layarnya frame rate-nya bisa sampai 60 fps ya untuk bawaan ini guys. Ini kita belum install Magis, modul Magis, belum kita ganti kernel juga, masih standar semua untuk di review yang sekarang ini ya. Dan kita lihat dari settingannya juga sumber suara kayak begini. Dan dari kayak gini juga portrait bisa, landscape juga bisa. Kualitas video seperti ini guys. Dan dari resolusi juga kayak gini guys. Jadi lumayan ya buat kalian yang suka ngerekam layar buat ngegame atau sambilan buat ngapain. Jadi sudah enak sih untuk dibawaan. Dan di sini juga ada perekam suaranya. Perekam suara kayak gini ya. Standar aja sih settingan MIUI pada umumnya kalau direkam suara. Dan yang lainnya kayak di Magis, kalau di Magis saya belum pasang modul sama sekali ya. Di sini masih standar banget bawaan semuanya, modul dan aplikasi butuh akses root saya nggak pakai karena ini murni buat pemakaian sehari-hari doang nih guys, buat sosial media doang. Dan kita lihat dari setelannya langsung ya. Oke, dan ini MIUI NSA yang updatean pertama kali ya di tanggal 14 kemarin. Dan kita lihat di Allspec seperti ini. Oke, dari Allspec kayak gini ya, masih standar dari CPU 1,8 dan di sini juga masih Android 9 guys. Dan di settingan yang lain kayak gini. Kernel bawaan masih standar juga ya. Masih bawaan. Dan di ROM ini enak banget. Smooth banget, adem juga untuk pemakaian sehari-hari, ini enak adem ya. Dan kita lihat dari jaringan, di sini ada dual 4G juga ya. Dan di pilihan jaringan tipenya banyak banget guys. Di sini ada 4G only dan yang lainnya bisa kalian lihat seperti ini. Jadi enak ya. Dan dari Bluetooth kita coba semua ya. Bluetooth bisa aktif. Hotspot portable juga aman, jadi bisa lah kirim file via Shared juga bisa ya. Dan di lock screen kayak gini ya. Jadi kalau di lock screen ini sama aja sih kurang lebih. Dan dari display di sini guys, fitur-fiturnya untuk dari font ini masih default sih untuk di font. Dan kita lihat yang lain dari status barnya guys. Di status bar ini ada untuk status bar stylenya. Jadi di sini ada 3 opsi sih. Default, iOS dan AOSP. Jadi saya pakai yang iOS buat status barnya tampilannya guys. Dan di sini ada buat fontnya kalau nggak salah ini kayak gini ya. Dan ini untuk status barnya juga. Jadi bisa di setting-settingnya, jadi sedikit agak lebih sedikit sih fitur-fiturnya dari MIUI. Yang lainnya kayak Magic, kalau Magic nggak ada kayak gininya, masih lebih standar. Dan di sini aja juga ada blur effect guys, jadi di status barnya tuh ngeblur kayak gini ya. Dan tapi ini saya bawa pakai yang standar bawaan, saya nggak ganti, nggak tambah, nggak kurangin, saya biarin bawaan aja sih kalau saya kayak gitu guys. Dan di sini ada flip
80 derajat ya. Cuma saya biarin aja, memang standar bawaannya begitu. Dan dari notifikasi kita pakai yang Android ya, biar bisa balas dari status bar guys. Dari home screen kayak gini settingan di home screennya guys. Nah ini masih standar sih bawaan, kayak gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di tema, kalau di tema sih masih standar, cuma normal lah untuk mau download tema. Dan di sini password and security. Oke guys, jadi kayak gini untuk settingan face unlock, cuma bisa pakai satu face data. Ini nggak ada opsi buat nambahin face datanya lagi, cuma satu ya. Dan saya juga sudah cobain buat face unlocknya, jadi normal buat face unlocknya ini enak, lumayan cepat responnya. Dan untuk fingerprintnya sendiri cepat juga responnya guys. Jadi keamanan ini sudah aman ya, di ROM ini masih enak. Oke guys, jadi untuk di lokasi sudah amannya, saya sudah cobain share via WhatsApp dan Chrome. Jadi buat share lokasi ini cepat banget untuk kunci lokasinya. Jadi buat kalian yang butuh lokasi untuk ojol ataupun driver, ini sudah aman ya untuk di ROM ini. Oke lanjut, kita lihat yang sekarang untuk di penggunaan baterai guys. Dan ini sisa 8% lagi ya, ini limit banget. Dan di akhir video saya akan cobain buat tes ngegame PUBG Mobile juga guys. Dan kita lihat penggunaan baterai. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Baterai. Di sini saya dapat penggunaan layar 7 jam dan standby-nya 12 jam ya guys. Dan kita lihat dari penggunaan layarnya seperti ini guys. Dan di pemakaian saya ini sama sekali nggak ngegame PUBG Mobile ya. Jadi nggak ngebuat ngegame, ini untuk sosial media doang full guys. 7 jam shotnya. Sampai sekarang ini udah lumayan gimana ya, dibilang hemat banget sih, enggak sih hemat banget, cuma dibilang boros juga enggak. Karena kalau hemat banget itu bisa sampai 8 jam shot. Cuma dapat 7 jam ini sudah lumayan sih sebenarnya untuk di MIUI guys ya. Jadi masih enak, masih normal lah. Dan kita lihat lagi di special fitur guys. Jadi di special fiturnya cuma ini doang, isinya game turbo dan agak sedikit berbeda ya kalau kita lihat dari Magic X yang di sebelumnya. Kalau kalian bandingin reviewnya agak sedikit beda. Cuma ini ROM nggak kalah enak sih dari Magic X, yang saya rasa ini juga stabil, enak walaupun ini beta ya. Dan kita lihat lagi guys dari di sini. Dan salah satu kekurangannya sih dari Magic X ini, di ROM ini nggak ada bahasa Indonesia. Jadi ini bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya tanpa bahasa Indonesia. Cuma nggak masalah ya. Dan kita lihat di full screen display kayak gini guys. Jadi lumayan ya. Dan settingan-settingan yang lainnya sih sama aja saya perhatikan. Dan kita juga lihat dari CPU Z guys. Jadi biar kita perbandingannya. Di CPU Z seperti ini 1,8 dan GPU-nya 509 dan jadi masih standar ya, sama sih kayak MIUI pada umumnya, standar banget clock speednya dan GPU standar. Oke guys, jadi baterainya sisa 8% ya, dan kita coba tes PUBG Mobile, mudahan cukup nih guys. Oke guys, jadi kita sudah login untuk di PUBG Mobile ya. Dan kita lihat dari setelan guys. Dan dari grafis ini sampai balance doang ya, untuk HD nggak bisa. Karena memang ini juga kernel bawaan dipakai guys, bukan custom kernel kayak Magic ya. Kalau Magic pakai custom kernel dari Extended, jadi ya bisalah HD. Dan dari audio di sini sudah pakai Ultra ya, jadi saya pakai track yang pernah saya share sebelumnya. Ya jadi lumayan boros sih baterai kalau kita pakai suara Ultra ya, lebih boros dari yang high sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Dan di sini kita pakai balance saja sudah ya. Dan baterai kita 8% tadi guys, dan kita cobain aja bentar.
Oke guys, jadi sisa baterainya 4% ya. Jadi saya sudah tes buat PUBG Mobile sebentar, berapa? Cuma 1 match doang dan kita lihat penggunaannya. Oke guys, ini dia, jadi kita sudah dapat 11 menit buat nge-gamenya. Dan pertama kali kita tes buka gamenya dari 8% ya. Jadi dari selama 10 menit cuma berkurang 4% guys. Dan kalau nge-game di lowbat untuk di ROM ini agak sedikit nge-lag ya. Jadi disarankan jangan nge-game pas lowbat. Jadi kalau mau sambil nge-game kayaknya ganti kernel aja mending ya, lebih enak kalau kalian di ROM ini guys. Oke, mungkin cukup itu doang review singkatnya guys. Buat kalian yang pengen cobain ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.